Kembali lagi di cerita Guchen. Buat yang suka cerita ini silahkan like dan share. Buat yang belum subscribe, mau kapan subscribe-nya? Oke, kita langsung aja ke ceritanya. Semua diawali dengan perceraian. Bab 846-850. Dengan karakter Liu Qian, dia pasti akan mengajak orang lain untuk makan di sini lain kali. Saat itu dia akan tahu seberapa dalam rutinitas sosialnya. Jika Anda tidak menjaga orang seperti ini, mereka tidak akan tahu cara menahan diri. Keesokan harinya, dini hari. Di rumah Jiang Hai, Liu Qian bangkit dari tempat tidur dan meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Meskipun hotel ini tidak mewah, tempat tidurnya masih sangat nyaman. Yang mungkin tidak dia ketahui adalah tempat tidurnya terbuat dari kayu rosewood. Dia berjalan ke bawah dan kebetulan melihat Wang Lan sedang sarapan di restoran. "Hei, saudari Qian, ayo sarapan." Wang Lan menyapa dengan antusias. Tapi Liu Qian hanya meliriknya dan mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, "Bisakah makanan lusuh ini dimakan? Jangan biarkan itu merusak tubuhmu, dan kenapa kamu hanya makan bubur ini saja? Kamu tidak terlalu miskin, kan? Ini bukan bubur, ini." Oke, kamu bisa memakannya saat aku keluar." Dia berjalan keluar dengan angkuh sambil mengenakan tas. "Masih ngomongin hotel kumuh ini, andai tahu aku akan menginap di hotel bintang 5. Saat Wang Lan meletakkan mangkuknya, seorang pelayan datang dan berkata, "Nyonya, Anda dapat menambahkan lebih banyak sarang burung. Apakah Anda masih membutuhkannya?" "Ah, apakah tidak apa-apa? Tentu saja, Anda dapat tinggal di sini dan Anda dapat menggunakan semua hak istimewa yang Anda inginkan. Kemarin saya melihat bau Anda tidak nyaman, jadi saya menyewa tukang pijat profesional untuk Anda, gratis." Pada siang hari, Liu Qian sedang berjalan-jalan berbelanja bersama putrinya. Tiba-tiba dia bertemu dengan seorang wanita parubaya berkacamata di sebuah toko pakaian bagus. Wanita itu mengenakan pakaian dan celana panjang desainer Gucci dari atas hingga bawah, bahkan tasnya berharga 20.000. "Huna, Nana, apakah itu kamu?" Wanita yang sedang mencoba pakaian itu tiba-tiba menoleh. Wanita berkacamata itu juga berseru, "Liu Qian, kenapa kamu juga berada di Jiangsu?" Kebetulan sekali. Huna ini berasal dari daerah kecil mereka, dan suaminya adalah wakil direktur daerah tersebut. Kebetulan suami Liu Qian bekerja untuk suami Huna. Saat itu, demi menyenangkan atasan, keduanya sering makan malam bersama. Dia tahu Huna suka bermain mahjong, jadi dia sengaja mengeluarkan sejumlah uang untuk dirugikan setiap saat untuk mendekatkan hubungan. Hubungan pria mungkin lebih dekat di pesta minum, tapi hubungan wanita kebanyakan di meja mahjong. Dan kebetulan posisi kepala bagian di biro baru-baru ini dilonggarkan. Suami Liu Qian telah memperjuangkan kesempatan ini, dan siapa yang bisa mendapatkannya hanya tinggal bicara dari suami Huna. Mereka bertemu di Jiangsu, mengapa Liu Qian tidak berperilaku baik? Setelah ngobrol sebentar dan berbelanja di toko-toko mewah selama beberapa jam, akhirnya tibalah waktunya makan siang. Huna berkata dia ingin kembali ke hotel untuk makan, tetapi Liu Qian mencegahnya dan berkata bahwa ada hotel kelas atas dengan makanan lezat, dan itu hanya keanggotaan. Dia dengar ini adalah sistem keanggotaan, jadi hanya mereka yang berstatus yang bisa ikut. "Hei, tempat itu pasti mahal sekali. Lupakan saja." Huna tersenyum canggung dan berkata. Sebenarnya dia bilang begitu, tapi dalam hatinya dia berkata, "Cepat ajak aku makan." Bagaimana mungkin Liu Qian tidak mengerti maksudnya dan berkata dengan cepat, "Tidak masalah. Menantu saya adalah anggota VIP di hotel itu. Saya akan memintanya untuk mengantar kita ke sana. Kami baru saja makan di sana kemarin. Maka itu tidak akan membutuhkan uang." Ya, pada saat ini, Liu Qian merasa sangat hebat. Jika dia merawat istri direktur, bukankah suaminya, kepala bagian, akan stabil? Dia meminta putrinya untuk menelepon dan meminta Li Fei ikut dengannya. Sesuai spesifikasi kemarin, harganya hanya $1.000, tidak mahal sama sekali, dan cukup stylish. Tidak ada yang menyangka bahwa mereka hanya menghabiskan lebih dari 1.000 yuan. Tak lama kemudian, mereka sampai di Peninsula Hotel. Wang Rou dan Li Fei sudah menunggu di depan pintu. "Kapan ibumu akan mengubah kepribadiannya? Aku sedang bekerja, dan kamu ingin aku keluar untuk mendukungnya." Li Fei berkata dengan sedikit marah, dia benar-benar tahu cara memilih tempat. "Kamu tahu kemarin kalau itu bukan untukku, jika kamu di sini, makanan itu setidaknya berharga 300.000. Oh, aku tahu kamu baik, jadi ibuku memintamu untuk mentraktir kami di sini lagi. Paling-paling, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau di tempat tidur pada malam hari, atau kamu bisa mencambukku," kata Wang Rou dengan ekspresi manis di wajahnya. Ketika mendengar ini, Li Fei langsung merasa bersemangat.
Dia sudah lama memakan Wang Rou, tapi dia masih belum bosan. Oke, ini yang kamu katakan. Segera, Liu Qian dan rombongannya masuk. Saat dia melihat hotel ini, Huna mau tidak mau mengeluarkan ponselnya untuk mengambil gambar. Wow, hotel ini sangat indah. Qian, kamu sangat bijaksana. Kudengar sepertinya ada perpindahan staf di biro ini baru-baru ini. Menurutku Lao Wangmu sangat cakap. Huna mengangguk sedikit dan berkata. Mendengar ini, Liu Qian segera menjadi bersemangat, saya akan merepotkan Sister Na. Silakan masuk. Tapi kali ini mereka masuk, dan mereka tidak langsung masuk ke kamar pribadi, tetapi duduk di meja di depan pintu. Setiap orang harus lewat di depan mereka, yang sepertinya sangat memalukan. Hei, hotel ini indah sekali, tapi lokasi makannya kurang bagus. Alangkah baiknya jika kita bisa pindah ke kamar pribadi. Huna menghela nafas pelan. Liu Qian segera mengangguk, bisa diubah, bisa diubah. Ini hanya masalah sepele. Ini hanya masalah satu kalimat dari menantu saya. Benar, menantu. Izinkan saya bertanya. Li Fei juga tergores. Dia menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit, lalu dia memanggil pelayan. Ubah kami ke kamar pribadi presiden. Liu Qian menunjuk ke arah pelayan dan berkata dengan marah. Pelayan inilah yang menerimanya kemarin, tapi dia berpura-pura belum pernah melihat sekelompok orang ini sebelumnya, atau dia tidak dapat mengingat mereka sama sekali. Bagaimanapun, orang ini hanya melihat Gu Chen di mata mereka, sedangkan yang lain. Hahaha. Siapa Anda? Maaf, tidak. Pelayan itu hanya berkata dengan dingin. Mengapa kamu, seorang pelayan, sombong sekali? Saya sudah makan di sini kemarin. Lihat fotonya. Liu Qian mengeluarkan momen yang dia posting kemarin dan menunjukkannya kepadanya, tetapi pelayan itu hanya melihatnya sekilas dan berkata dengan ringan, maafkan aku. Kemarin adalah kemarin, bukan hari ini. Kamu. Li Fei, katakan padanya. Paru-paru Liu Qian sakit. Pada saat ini, Li Fei juga berdiri, meluruskan kerah bajunya dan terbatuk ringan. Saudaraku, beri kami sedikit wajah, mohon akomodatif dan beri kami kamar presidensial. Siapa yang kamu hadapi? Dan, apakah Anda mengubahnya menjadi kamar presidensial sesuai perkataan Anda? Pelayan berkata dengan keras, dan suaranya dapat terdengar di seluruh aula. Belum lagi betapa memalukannya pemandangan ini, jika harus dijelaskan, rasanya seperti menggaruk lantai dengan jari kaki untuk keluar dari 3 kamar dan 1 ruang tamu. Kemarin, pelayan itu mengangguk dan membungkuk kepada mereka, bahkan tidak berani mengatakan sepatah kata pun, tetapi dia tidak menyangka bahwa hari ini dia bahkan menolak untuk memberi muka. Bahkan Li Fei tercengang di sini. Lupakan saja, duduk saja di sini. Berhenti berteriak. Huna awalnya berpikir bahwa Liu Qian benar-benar memiliki kemampuan untuk mengubah kamar pribadi sesuka hati. Tanpa diduga, setelah keributan seperti itu, mata semua orang melihat ke sini, dan mata itu sepertinya mengungkapkan satu kata, idiot. Ini Peninsula Hotel. Kalaupun saya pindah ke kamar pribadi, saya harus pindah ke Presidential Suite. Apakah otakmu baik-baik saja? Liu Qian sangat marah hingga dia hampir memutar matanya dan duduk dengan ekspresi tidak puas di wajahnya. Kemarin mudah baginya untuk berbicara, jadi mengapa dia tidak dapat melakukannya hari ini? Apa yang terjadi? Liu Qian memelototi Li Fei dan berkata dengan marah. Li Fei juga menggaruk kepalanya dan terlihat bingung, Aku tidak tahu. Mungkin karena ada begitu banyak orang di sekitar, jadi aku tidak bisa untuk berpindah tempat. Kita harus menghindari kecurigaan. Lagi pula, dengan begitu banyak orang yang menonton, bagaimana jika semua orang mengikutinya? Liu Qian juga dengan cepat menemukan cara untuk mengatasinya. Setelah memesan beberapa hidangan, dia menemukan bahwa itu hanya hidangan dan tanpa anggur. TSK. Dia segera menyentuh Li Fei lagi, menyarankan agar dia meminta pelayan membawakan anggur. Dan Anda harus meminta manajer untuk datang dan mengirimkannya langsung. Tapi Li Fei sedikit tidak senang. Dia benar-benar malu sekarang. Jelas sekali bahwa pelayan itu tidak memberinya wajah apapun. Jika dia datang lagi, bukankah itu akan lebih memalukan? Sampah, aku sendiri yang akan berteriak. Liu Qian berdiri dan berteriak ke depan, pelayan. Di mana anggur merah kami? Tunggu sebentar. Pelayan segera memeriksa pesanannya, dan kemudian dia mengetahui bahwa tidak ada pesanan anggur merah sama sekali. Anda tidak memesan anggur merah? Dari mana anggur merah itu berasal? Liu Qian menatapnya dan berkata dengan marah, di mana anggur yang Anda kirim? Hotel kami tidak mengirimkan anggur. Di mana manajer hotelnya? Liu Qian sangat marah hingga rambutnya meledak, dan wajah Huna memerah karena malu. Apa yang terjadi dengan wanita tua ini? Suatu saat dia ingin pindah ke kamar pribadi, dan saat lainnya dia harus mendapatkan anggur merah.
Bahkan mereka yang menonton kesenangan di dekatnya pun tidak bisa berkata-kata. Aku sudah makan di sini berkali-kali, tapi aku belum pernah mendengar ada orang yang menawarkan anggur merah di sini. Ya, aku juga belum pernah mendengarnya. Aku tidak tahu dari mana si udik ini berasal. Bukankah Peninsula Hotel ini adalah hotel berbasis keanggotaan? Mengapa semua orang telah diizinkan masuk, dan standarnya sangat rendah sekarang? Segera, manajer juga tiba. Halo, manajer saya di sini, apakah Anda memiliki pertanyaan? Liu Qian berkedip cepat dan berbisik, ini kami. Kami baru saja datang ke sini kemarin. Di mana anggurnya? Bawakan 2 botol anggur merah mogol lagi. Yah, kalau mau beli wine, silakan langsung pesan saja. Kata manajer itu sambil tersenyum, tetapi matanya sinis. Apakah kami harus beli? Kemarin Anda memberi kami 2 botol gratis. Bisakah Anda memberi kami 1 botol gratis hari ini? Liu Qian juga berkata dengan marah, jika Anda tidak memberi saya muka, maka Anda harus memberikan muka kepada menantuku. Anggur ini, kamu harus memberikannya. Hahaha, tidak ada seorang pun di sini yang mendapat kehormatan meminta hotel kami memberikan anggur. Apakah ada presiden Peninsula Hotel untuk memberikan anggur? Hahaha. Dalam sekejap, penonton tertawa terbahak-bahak. Hal ini membuat wajah Liu Qian dan yang lainnya memerah karena malu, dan bahkan Huna tersipu malu. Sial, kenapa memalukan sekali pergi makan di luar? Kalau dia tahu ini akan terjadi, lebih baik dia makan di hotel saja. Liu Qian bahkan lebih kesal. Mengapa Li Fei tidak menggunakannya hari ini? Kemarin berfungsi dengan baik, tetapi tiba-tiba tidak berfungsi lagi. Mengapa demikian? Oke, cepat makan, ada yang harus kulakukan sore ini. Kata Huna sedikit tidak sabar. Lagi pula, dia juga istri direktur. Kapan dia pernah mengalami penghinaan ini? Secara keseluruhan, makan siang ini cukup memalukan, tapi mereka akhirnya menghabiskannya dan pergi untuk check out sebentar lagi. Ketika tiba waktunya untuk check out, Li Fei tercengang saat melihat daftarnya. Dia bahkan seperti tidak makan apapun, tapi mereka menghabiskan lebih dari 30.000 yuan. Mengapa harganya begitu mahal? Liu Qian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru ketika dia melihat tagihannya. Kasir memeriksa daftarnya lalu tersenyum kecil, masing-masing punya filet mignon, 3.000 potong. Selain itu, daging sapi api Anda terbatas, 4.080 potong. Total konsumsinya 36.800. Bukankah itu tertulis? Orang yang membayar tagihan tidak bisa menahan tawa. Dia bahkan tidak bisa mengenali dolar AS untuk keluar makan di tempat seperti ini. Li Fei tercengang saat melihat tagihan lebih dari 30.000 yuan. Dia hanya memiliki lebih dari 20.000 yuan di kartunya, itu tidak cukup. Dia pikir harganya paling banyak beberapa ribu yuan, dan setelah mengeluarkan uangnya, dia akan mendapatkannya kembali dari Wang Rou di malam hari, tapi sekarang tampaknya situasinya tidak baik. Kamu tidak mengganti kamar pribadi, dan kamu tidak membagikan anggur merah apapun, jadi diskon 50% tidak terlalu banyak, kan? Liu Qian menatap kasir dan berkata dengan marah. Sekelompok orang yang menyaksikan keseruan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Sial, seseorang minta diskon pada hotel bintang 5. Aku akan memberimu patah tulang, percaya atau tidak. Tempat apa ini? Restoran kelas atas Jiangsu menerima para elit dari semua lapisan masyarakat, serta beberapa turis luar negeri. Maaf, hotel kami tidak memberikan diskon. Wajah kasir sedikit berubah, tolong bayar dengan cepat, kalau tidak saya akan memberitahu keamanan. Berikan saja uangnya. Li Fei, berikan uangnya. Li Fei diam-diam memberitahu Liu Qian bahwa uang di kartunya tidak cukup. Namun detik berikutnya, Liu Qian menjadi marah, apa katamu? Kamu bahkan tidak punya lebih dari 30.000 yuan. Tidak. Saya baru saja membayar cicilan mobil. Mobilnya masih dicicil. Dan sewa rumah baru saja dibayar. Rumah itu masih disewa. Liu Qian sangat marah hingga dia hampir pingsan. Dia awalnya mengira menantunya adalah kaya raya, tapi apa yang dia dapatkan? Segera, Wang Rou, Liu Qian, dan Li Fei mengeluarkan akun WeChat dan semua kartu bank mereka, dan mereka mengumpulkan uang di sini. Melihat adegan ini, Huna akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, lihat. Dia langsung mengeluarkan kartu banknya dan menaruhnya di kasir. Lebih dari 30.000 yuan tidak berarti apa-apa bagi istri direktur. Setelah membayar tagihan, dia buru-buru meninggalkan pintu. Dia sama sekali tidak ingin tinggal bersama Liu Qian dan yang lainnya. Bukankah memalukan menjamu tamu makan siang dan harus mengumpulkan uang di depan umum? Hei, saudarina. Liu Qian tahu bahwa dia telah menyinggung Huna. Kalau begitu, bukankah promosi suaminya adalah sebuah skandal? Cukup. Kalau kamu tidak punya uang, kenapa kamu tidak mentraktirku makanan biasa?
Paling buruk, lebih murah. Tapi kamu harus berpura-pura, dan itu memalukan. Jangan panggil aku untuk makan seperti ini di masa depan. Huna akhirnya berbalik dan berkata dengan marah. Kakakna, kalau begitu, Wang tuaku dipromosikan menjadi kepala bagian. Ini. Oh, menurutku dia sangat patuh, cukup terus bekerja di tempatnya. Setidaknya dia aman. Melihat segala sesuatu di kejauhan, manajer umum Hotel Peninsula berdiri di dekat ambang jendela dan diam-diam mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor, Tuan Gu, semuanya sudah selesai. Faktanya, kali ini, Gu Chen sudah menduganya sejak kemarin, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya 1 hari kemudian, Liu Qian akan datang ke sini untuk makan lagi. Tapi ini juga sangat sesuai dengan karakternya. Dia sudah menjelaskannya kepada manajer Hotel Peninsula sebelumnya. Adapun apa yang harus dilakukan, tidak perlu dikatakan lagi. Dia hanya menjelaskan bahwa lain kali dia melihat orang-orang ini, dia tidak perlu memberikan muka apapun, tagih saja mereka sesuai dengan tagihannya. Ini saja sudah cukup untuk membuat Liu Qian dan lainnya menderita. Bagus sekali. Saya akan menemui Tuan Jiang nanti, dan saya pasti akan memberi beberapa kata tentang Anda. Kata Gu Chen sambil tersenyum tipis di ujung telepon. Manajer lobi mengangguk berulang kali, ya, terima kasih, Tuan Gu, terima kasih, Tuan Gu. Jika Anda datang ke sini untuk makan di masa depan, saya pasti akan memberi Anda tempat duduk terbaik. Tapi Gu Chen tidak ingin melangkah lebih jauh, dan manajernya tidak berani mengobrol lagi, sangat jarang orang sebesar itu meninggalkan nomor telepon untuknya. Di satu apartemen di kota. Ini adalah kediaman Chen Yue, dan juga rumah yang disewa Gu Chen untuknya dengan harga 10.000 sebulan. Meskipun ini adalah apartemen tunggal, ini adalah bangunan dengan 1 kamar tidur dan 1 ruang tamu, tetapi balkonnya sangat besar. Dan terletak di lantai 36 di pusat kota. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ketika kabut tebal di musim dingin, Anda dapat menjangkau dan menangkap awan. Ini adalah lokasi utama. Jika bukan karena Chen Yue yang tidak mau membiarkan Gu Chen mengeluarkan lebih banyak uang, dia akan membelinya itu secara langsung. Dia meminta Zhang Bao untuk mencari tempat tinggal untuknya. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke Chen Yue. Siapa? Chen Yue keluar dari dapur dengan mengenakan celemek dan mau tak mau bertanya. Ini dari manajer Peninsula Hotel. Gu Chen meletakkan telepon di atas sofa dan berkata sambil tersenyum, saya kira mereka akan menahan diri setelah ini. Chen Yue muncul, dan meraih lengannya, mengapa kamu ingin pergi? Aku tidak akan pergi. Aku akan pergi ke kamar kecil di rumah. Gadis kecil ini takut Gu Chen akan pergi, jadi dia segera menahannya. Jika kamu melepaskannya, kamu harus mengikutinya bahkan ketika kamu pergi ke toilet. Butuh banyak usaha baginya untuk datang ke sini sekali, tapi bisakah dia pergi begitu saja? Setelah melihatnya terus duduk di sofa dan bermain dengan ponselnya setelah pergi ke toilet, Chen Yue kembali ke dapur dan melanjutkan memasak. Di dalam dapur, Chen Yue membuka tutup supnya. Ada lapisan tebal wolfberry mengambang di atasnya, dan ada setengah ginseng di dalamnya. Sepertinya, itu masih belum cukup. Lalu, dia membuka lemari kecil lainnya dan mengeluarkan tablet ginjal. Awalnya dia hanya memasukkan 2 tablet, tetapi setelah melihat Gu Chen di sofa, dia melihat bahwa kondisi fisiknya lebih baik daripada yang lain. Dia takut kedua tablet itu tidak akan berpengaruh, jadi dia sederhana saja menuangkan setengah kaleng ke dalamnya. Ada lusinan tiram yang mengepul di panci di sebelahnya. Singkatnya, Chen Yue telah membuat segala macam afrodisiak. Tempat ini bukan untuk dimakan, ini untuk memakan orang. Dan ini bukan sup bergizi, ini jelas sup harimau dan serigala. Hehe, kakak Gu, kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Liu Qian membawa mobil kembali ke hotel dan kembali ke lobi dengan marah. Pelayan, bawakan aku segelas air. Dia berteriak ke meja depan dan berkata dengan marah. Beberapa saat kemudian, seorang wanita cantik dalam balutan Chongsam menuangkan secangkir teh putih dan menaruhnya di atas meja. Tapi begitu Liu Qian meminumnya, dia segera meludahkannya dan melemparkan cangkirnya dengan keras ke lantai. Kamu sakit, apakah kamu ingin membakarku sampai mati? Atau kamu hanya bisa menjadi pelayan di hotel, dan kamu tidak punya banyak potensi? Kamu bahkan tidak bisa menyajikan teh atau air. Liu Qian meletakkan tasnya di atas meja. Resepsionis cantik ini tidak marah sama sekali. Mereka yang bisa bekerja di hotel swasta kelas atas adalah 1 dari sejuta. Mereka bisa menghadapi keadaan darurat apapun dan menghadapi tamu dengan berbagai emosi. Maaf, ini tanggung jawab saya atas pelayanan yang buruk. Saya akan menuangkan secangkir lagi untuk Anda, tetapi Anda harus membayar rusaknya cangkir ini nanti. Liu Qian meliriknya dan menjatuhkannya di tanah. Cangkir yang pecah berkata dengan marah, bukankah itu hanya cangkir yang pecah? Berapa nilainya? Apakah kamu ingin tinggal di kamar? Pelayan cantik itu memandangnya dan tersenyum tipis.
Barusan dia bertengkar dengan Li Fei, mungkin tidak ada harapan untuk tinggal di Hotel Bintang 5, jadi dia hanya bisa tinggal di sini untuk saat ini. Mari kita menginap 2 malam lagi, dan omong-omong, aku akan membayarmu untuk cangkirnya. Apakah aku tidak punya uang? Jika tidak terlalu merepotkan, sudikah aku menginap di hotel kecilmu? Liu Qian berkata dengan kesombongan yang sama. Segera, meja depan mengetik tagihan, halo, jika Anda ingin menginap selama 2 malam, totalnya 68.600. Apakah WeChat atau Alipay? Anda membayar dengan kartu kredit atau uang tunai? Berapa? 68.600. Si cantik di meja depan dengan cepat melihatnya, dan meminta maaf, maaf, saya melakukan kesalahan. Termasuk cangkir yang Anda pecahkan, totalnya 70.000. 72.000 katamu. Liu Qian tercengang. Biaya menginap selama 2 malam lebih dari 70.000 yuan. Apakah kamu bercanda? Semalam di hotel kumuh ini menghabiskan biaya puluhan ribu yuan. Percaya atau tidak, saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda. Mendengar kata-kata hotel kumuh, resepsionis cantik di meja depan langsung mengubah wajahnya. Saya belum pernah melihat hal ini sebelumnya. Hotel kami adalah hotel terbaik dan terkemuka di Tiongkok Barat Daya. Menginap sendirian selama 1 malam berharga 32.000 yuan. Selain itu, cangkir yang Anda pecahkan terbuat dari batu giok putih yang diimpor dari Australia. Bahkan sarapannya adalah sarang burung walet dan makan malamnya adalah jamuan makan malam kenegaraan. Semuanya dikirim dari ibu kota kekaisaran. Apakah menurut Anda tempat kami adalah hotel yang kumuh? Udara di sini terbuat dari udara Selandia Baru. Ada pembersih ion oksigen, KTV pribadi di belakang, dan pusat perbelanjaan di lantai dasar, tetapi Anda bahkan tidak mengunjunginya sendiri. Hotel Bintang 5 bahkan tidak memiliki papan nama di depan hotel kami. Jadi, apakah kamu masih menginap? Sial. Setelah menginap di hotel yang biayanya lebih dari 30.000 yuan per malam, Liu Qian bahkan tidak menikmatinya, tetapi dia masih tidak percaya di dalam hatinya. Saat ini, sebuah Bentley berhenti di luar pintu. Seorang pria parubaya berjas berlari masuk dan bertanya dengan hormat, cantik, apakah masih ada kamar yang tersisa? Maaf, jumlah orang di sini terbatas. Wanita ini mungkin harus memperbarui sewanya, jadi kami tidak menerima orang luar untuk saat ini. Si cantik di meja depan berkata sambil tersenyum tipis. Mendengar hal tersebut, pria berjas dan berdasi berbalik dan memandang pria tua di kursi belakang Bentley dan berkata dengan hormat, Bos, tidak ada kamar di sini, bagaimana kalau cari hotel bintang 5 untuk 1 malam? Brak. Sampah. Apakah seseorang dengan status saya tinggal di hotel bintang 5? Hubungi mitranya. Jika saya tidak bisa tinggal di rumah Jiang Hai, tidak perlu menegosiasikan kontrak multimiliar. Melihat pemandangan ini, usus Liu Qian dipenuhi penyesalan. Bagaimana hotel ini bisa begitu mengagumkan? Pacar Chen Yue sangat kuat. Dia berkata sedikit terkejut. Sebuah hotel bernilai puluhan ribu yuan semalam, dan tidak bisa dibandingkan dengan hotel bintang 5, dan dia tidak suka makanan di sini. Bisakah kamu tetap di sini? Wanita cantik di meja depan berkata dengan nada sedikit mendesak, seperti yang Anda lihat, hotel kami adalah hotel VIP, tidak seperti sampah-sampah yang berbintang 5 di luar. Sama seperti hotel kelas 1, Anda hanya perlu membayar untuk menginap. Semua staf di sana memiliki target layanan khusus. Lebih tepatnya, kami tidak akan menerima lebih dari 10 tamu dalam sehari. Saya bisa mengatur agar orang lain check-in dan check-out. Saya, check-out. Tentu saja Liu Qian ingin menginap, tetapi uang di kartu sudah untuk makan tadi, dan sekarang sudah hanya cukup untuk membayar cangkir ini. Setelah mengemas, dia tidak punya pilihan selain memeriksa kamar dengan putus asa. Begitu dia check-out, dia melihat pria berjas dan berdasi yang telah menunggu di luar pintu dan segera masuk. Saat ini, di sebuah apartemen tunggal kelas atas di kota. Chen Yue menyajikan semangkuk sup untuknya, tetapi Gu Chen menatap semangkuk sup untuk waktu yang lama tanpa berani menggigitnya. Sup ini, kenapa terlihat aneh? Mengesampingkan yang lainnya, lapisan tebal wolfberry yang mengambang di atasnya berbicara banyak. Minum. Chen Yue memelototinya dan berkata. Gu Chen merasa sedikit malu. Kekuatan fisiknya sangat bagus, jadi dia tidak terlalu lemah, bukan? Tidak, aku dalam keadaan sehat. Chen Yue memalingkan wajahnya, aku sudah merebus sup selama beberapa jam. Kamu harus minum sedikit. Wolfberry hanya untuk menambah rasa. Minumlah. Gu Chen langsung meminum supnya, tetapi sepertinya ada sesuatu yang tersangkut di mulutnya saat dia meminum sup. Saat dia keluarkan, ternyata itu tablet ginjal anak-anak. Sialan. Keledai di tim produksi tidak berani makan wolfberry sebagai makanan. Tablet senbao digunakan dalam sup.
Gu Chen melihat ke semangkuk sup dan berseru, dan itu masih ginseng dan tanduk rusa. Apa yang kamu inginkan? Namun saat dia berbalik, pemandangan di depannya langsung membuatnya terdiam. Dia melihat Chen Yue langsung melepas ikat rambut yang mengikat rambutnya. Dia tidak tahu kapan Chen Yue memakai stocking sutra hitam seperti itu. Itu sudah cukup membuat Gu Chen bersemangat. Dia sangat cantik pada awalnya, dan jika dia berdandan sedikit, dia akan menjadi lebih mempesona. Jika tidak, dia tidak akan bisa memiliki pelamar yang menunggu di bawah perusahaan kapan saja. Ayo makan, kata Chen Yue ringan bahkan tanpa melihat ke arah Gu Chen. Dia membius Gu Chen dengan keras, lalu berpakaian sangat seksi bahkan dia mengenakan stocking sutra, lalu tiba-tiba dia duduk untuk makan dengan serius lagi. Qiu Yue mengajarimu lagi? Gu Chen berkata dengan ekspresi terdiam. Mengapa Qiu Yue mengajarimu segalanya sepanjang hari? Dia bahkan mengajari Chen Yue cara merayu seorang pria. Tidak, tidak. Setelah meminum semangkuk sup ini, Gu Chen merasa organ dalamnya akan terbakar. Fisiknya memang sudah sangat bagus, namun ia seperti tumpukan kayu kering dan api yang berkobar-kobar. Jika Anda ngotot melemparkan api langsung ke arahnya, ini bukan lelucon. Itu terbakar pada satu titik. Ini tidak nyaman. Berapa banyak tablet harta ginjal yang kamu masukkan? Gu Chen menoleh dan menatap Chen Yue yang sedang makan dengan serius dan berkata. Dia diam-diam menutup mulutnya dan tertawa, tidak banyak, hanya setengah kaleng. Setengah kaleng? Pria mana yang bisa menanggung setengah kaleng? Ini membuat hati Gu Chen mendidih, dan dia merasa seluruh tubuhnya mendidih sepertinya terbakar. Tetapi saat ini Chen Yue meletakkan mangkuk itu lagi, menyilangkan kaki indahnya di atas sofa, dan menyentuhnya sedikit demi sedikit dari jari kaki, dan bahkan menatap Gu Chen dengan mata yang murni. Hanya membunuh orang. Jangankan meminum pil ginjal, Gu Chen mungkin tidak bisa mengendalikan pakaian ini dan tatapan matanya. Apalagi dia, bahkan jika Liu Xiaohui datang, dia tidak bisa lagi duduk diam. Jangan seperti ini. Aku tidak tahan lagi. Tapi Chen Yue sedikit mengerucutkan bibirnya, mengambil potongan mentimun dari meja dan memasukkannya ke dalam mulut Gu Chen. Makanlah mentimun untuk mengurangi panasnya. Jika kamu tidak bisa menahannya, menyerah saja. Itu tidak baik untuk tubuhmu. Baiklah, cepat atau lambat aku akan menjadi milikmu. Jika kamu tidak menyentuhku di sini, apakah kamu akan keluar dan mencari wanita lain? Tetapi, ketika Gu Chen hendak menyentuh tangan Chen Yue, dia tersentak dan menariknya kembali. Pada titik ini, apakah Chen Yue akan membiarkannya pergi? Dia meraih tangan Gu Chen dan langsung jatuh dengan separuh tubuhnya. Mereka berdua adalah pria tampan dan wanita cantik, dan itu adalah hal yang nyata. Chen Yue sangat cantik, dan tidak ada pria yang bisa mengendalikannya. Selain itu, dia secara khusus merebus sup kuat ini untuk Gu Chen. Dia meminum 2 mangkuk sup berturut-turut dan memeluk Chen Yue sebagai seorang putri. Singkatnya, sebanyak Chen Yue membiusnya, suaranya akan lebih keras. Mungkin saat itulah dia menyadari bahwa obat itu kuat. Ichi Kiwir. Sampai jam 11 malam. Gu Chen berdiri di dekat ambang jendela, mengenakan pakaian dan merokok. Dia tidak tahu sudah berapa kali dia berada di sini. Bagaimanapun, rasanya seperti siang hari ketika dia memasuki ruangan, tetapi setelah semuanya selesai, itu sudah di luar. Hari sudah gelap, tidak hanya itu, sudah lewat jam 11 malam. Selama periode ini, mereka berdua terlalu lelah untuk tidur. Ketika mereka bangun, mereka tidak dapat menahan efek obatnya. Mungkin dia tidak akan berani membeli tablet Shenbao untuk dimakan Gu Chen di masa depan. Dia tidak tahu apakah dia mampu menanggungnya, tetapi tempat tidur di rumahnya hampir roboh. Sudah waktunya, apakah kamu akan kembali? Chen Yue meringkuk di bawah selimut dan berbisik. Bukan karena Gu Chen harus meninggalkannya, tapi ada Bai Ruohan di rumah. Dia harus kembali. Baru beberapa hari sejak dia meninggalkan Jiangsu terakhir kali, dan Bai Ruohan hampir tidak dapat diselamatkan. Jika bukan karena Lan Wancheng, dia mungkin telah mengatur pengaturan pemakaman untuk Bai Ruohan. Dia tidak akan pernah membiarkan hal seperti ini terjadi lagi, dan dia harus kembali malam ini. Jadi Ling Meixue bahkan tidak menelepon dirinya sendiri, karena dia juga tahu bahwa selama Bai Ruohan ada di rumah, Gu Chen pasti harus kembali. Kecuali dia bisa menahan rasa sakit karena kehilangan Bai Ruohan lagi, tidak ada yang akan memeluknya dari belakang dan memanggilnya saudara dengan penuh kasih sayang. Saya harus kembali, terutama karena saya memiliki pasien di rumah. Dan pasien ini. Gu Chen menundukkan kepalanya dan menghela nafas tanpa daya. Saya berhutang budi padamu, dan saya akan menemukan cara untuk menebusnya. Chen Yue segera keluar dari selimutnya. Dia keluar dan meringkuk ke dalam pelukannya. Saya tidak ingin Anda memberi kompensasi kepada saya. Anda dapat memikirkan saya ketika Anda tidak sibuk. Bagaimanapun, hati saya tidak dapat laki-laki lain kecuali Ans. Cepat atau lambat,
aku akan menjadi wanitamu. Apakah kamu menginginkanku atau tidak di masa depan, aku tidak akan menyesal mengikutimu. Apa yang dia katakan benar-benar membuat Gu Chen merasa tidak nyaman. Chen Yue selalu menjadi karakter yang tidak berkelahi, tahu merebut. Dia tidak akan pernah meminta apapun kepada Gu Chen, dan hanya akan membantu secara diam-diam di belakang layar, karena dia tahu bahwa semua yang dia lakukan dapat dilihat. Bahkan jika dia benar-benar ingin meninggalkan Gu Chen suatu hari nanti, dia tidak akan mengambil satu jarum atau benang pun, dan dia tidak akan bersikeras membayar biaya perpisahan yang besar seperti yang dilakukan beberapa wanita saat pergi. Kepribadian Chen Yue berarti jika dia pergi, dia akan melakukannya secara diam-diam, karena takut mengganggu kehidupan Gu Chen. Seorang pendeta Tao pernah memberitahu Gu Chen bahwa dia tidak akan pernah menderita dalam aspek lain dalam hidupnya, tetapi dia akan terus menderita dalam hubungan. Dia melewati ratusan bunga tanpa menyentuh sehelai daun pun. Ini benar, tapi ini hanya untuk pria yang tidak berperasaan dan tidak akan tergoda oleh wanita manapun. Apalagi yang bisa menggodanya bukanlah gaji tinggi dan murah hati yang Anda berikan padanya, juga bukan janji kekayaan besar. Yang mungkin mengejutkannya bukanlah penampilannya yang tiada taraf, melainkan makanan yang dimasak untuknya di pagi hari setelah dia mabuk. Semangkuk bubur. Yang membuat pria tertarik bukanlah betapa cantiknya kamu, tapi kebersamaanmu saat dia lelah, bimbinganmu saat dia sedang kesal, dukungan putus asamu, dan tekadmu untuk kembali lagi. Inilah yang diinginkan pria. Jika Chen Yue benar-benar ingin meninggalkan Gu Chen saat ini, itu akan lebih menyakitkan daripada kehilangan 100 miliar atau 1 triliun. Jika uangnya hilang, Anda dapat menghasilkannya lagi. Tetapi jika hati sudah mati, itu tidak akan pernah bisa disimpan lagi. Oleh karena itu, Gu Chen cenderung tertipu dalam hal hubungan, karena dia juga tidak tergoda, tetapi begitu dia tergoda, dia akan sangat terlibat di dalamnya. Kehilangan wanita manapun mungkin menjadi titik di mana dia tidak dapat pulih. Aku tidak akan membiarkanmu mengatakan ini lagi. Gu Chen memeluk Chen Yue dan berkata dengan lembut, jangan tinggalkan aku, jangan pernah tinggalkan aku. Chen Yue juga bersandar di pelukannya dan dengan lembut dia mengangguk di wajahnya, oke. Aku tidak akan meninggalkanmu, kecuali kamu mengusirku suatu hari nanti dan tidak menginginkanku lagi, maka aku akan pergi dengan tenang. Tidak. Ding, ding, ding. Saat ini, ponsel Gu Chen berdering. Saat mengeluarkannya, dia melihat bahwa itu adalah panggilan dari Qiuyu. Angkatlah. Chen Yue mengambil inisiatif dan berbaring di tempat tidur. Dia mengambil mantelnya, menjawab telepon, dan menutup pintu. Ada apa? Gu Chen berkata dengan tenang. Qiuyu berbisik di ujung telepon yang lain, aku akan memberimu hadiah besar, apakah kamu menginginkannya? Hadiah besar? Ada informasi masuk bahwa orang yang sangat penting sedang diburu dan sudah melewati kota Yunyang bergegas ke Jiangsu, berencana berangkat dari Jiangsu. Bai Ruyu. Saat ini, di jalan antara kota Yunyang dan Jiangsu. Jalan pegunungan yang menghubungkan kota dan negara bagian. Itu adalah jalan yang sama yang dilalui Gu Chen terakhir kali. Jalan pegunungan sangat terjal, dan bahkan mungkin tidak ada mobil di jalan tersebut. Sebuah kendaraan off-road Ford sedang melaju di jalan kecil ini, melaju dengan kecepatan 100 mil di jalan pegunungan, dan masih di jalan dengan penerangan yang buruk. Cepat dan mantap. Terlihat skill pengemudi ini masih sangat bagus. Duduk di kursi penumpang adalah seorang wanita yang sangat cantik. Seperti namanya, dia seputih bulan, dengan kulit berwarna krem dan semerah buah persik memerah. Dia adalah Bai Ruyu. Seorang wanita yang setenar Murong Yi, tapi dia terlihat jauh lebih imut dari Murong Yi. Mungkin inilah perbedaan antara wanita selatan yang pendiam dan lembut dengan wanita utara yang liar dan heroik. Terutama karena kota Aurus Hill tempat Bai Ruyu berada di selatan sungai Yangtze, jadi dia terlihat sedikit lebih lembab, lebih imut dan lembut. Dia terlihat seperti baru berusia awal 20-an. Jika dia tidak setenar Murong Yi, hanya sedikit orang yang akan meragukan bahwa dia hanyalah seorang dewasa, karena dia terlihat sangat manis, tingginya 1,6 meter, dan memakai rok kotak-kotak putih. Sulit membayangkan gadis yang begitu manis dan imut. Dan dia sebenarnya mengendalikan seluruh perekonomian selatan. Jika Bai Ruyu ingin melumpuhkan perekonomian kota selatan, dia mungkin hanya akan menjentikkan jarinya dan mengeluarkan perintah. Nona, duduklah dengan tenang. Kita sudah melewati tikungan. Kata pengemudi di sebelahnya dengan suara yang dalam sambil memandangi mobil-mobil yang mengejar di kaca spion. Bai Ruyu dengan cepat meraih pegangan tangan mobil dengan kedua tangannya, dan tak lama kemudian mobil itu bergerak dengan anggun dari tepi tebing ke pinggir jalan. Kecepatan yang begitu cepat, ditambah lagi dengan malam hari, dan mobil Ford masih berada di depan semua mobil, membuat mobil di belakang kehilangan kemampuan membedakan. Padahal, tak jauh di depannya, ada tebing yang tidak terhalang. Seharusnya ada pagar pembatas pada awalnya, namun bagian belakangnya terkikis dan berkarat.
Mobil Ford itu melayang di tepi tebing lalu melaju ke dalam hutan. Yang terdengar hanyalah suara dentuman dari belakang. Seharusnya ada tidak kurang dari 3 mobil yang jatuh dari tebing langsung dari atas. Mobil Ford di depan melaju dengan kecepatan lebih dari 100 mil. Saat kita mencapai tepian tebing dengan kecepatan yang begitu cepat, kita sebenarnya tidak bisa berhenti sama sekali. Terburu-buru ke bawah adalah hal yang wajar. Mobil Ford baru saja bisa hanyut dalam keadaan darurat. Itu mungkin risiko yang sangat besar, karena jika Anda tidak hati-hati, Bai Ruyu bisa terbunuh di sini. Jika dia berakhir di sini, seluruh perekonomian di selatan akan runtuh dalam banyak aspek. Manajer umum Kamar Dagang Selatan adalah Bai Ruyu. Dalam banyak aspek, dia adalah satu-satunya yang dapat memobilisasi Kamar Dagang Selatan, bahkan di Sungai Delta Yangtze dan Sungai Delta Mutiara, yang merupakan negara dengan perekonomian sangat maju. Mereka semua mematuhi perintah Bai Ruyu, yang menunjukkan seberapa dalam pengaruh dia dalam mengendalikan wilayahnya. Dia mengendalikan keluarga atau wilayah setempat, atau kamar dagang. Di kota tingkat pertama, Yangcheng. Ada Kamar Dagang Selatan di Yangcheng, yang hanya mencakup delta Sungai Yangtze, delta Sungai Mutiara, dan wilayah Jiangnan, 3 negara dengan ekonomi sangat maju ini, sedangkan untuk Provinsi Barat Daya, Provinsi Xinjiang, Yuzhou, Dal. Tidak ada di dalam kamar dagang. Karena perkembangannya kurang bagus, dan yang lain tidak suka, meski tidak ada di Kadin, kekuatan Bai Ruyu masih bisa mengendalikan. Keluarga manapun yang ingin dia beri sanksi, perekonomian keluarga itu akan runtuh dalam 3 hari. Yang membuatnya begitu kuat berbeda dengan Murong Yi. Murong Yi mengendalikan kekuatan sebenarnya di utara. Dia bisa memobilisasi kekuatan keluarga lain di utara. Dia sangat kuat. Tapi Bai Ruyu tidak. Kedua wanita itu punya kemampuannya masing-masing. Tetapi jika terjadi kecelakaan, perekonomian selatan akan runtuh dalam waktu seminggu. Banyak orang hanya akan mengenali jejak tangan Bai Ruyu, kamar dagang akan berada dalam kekacauan, dan kapal dagang yang dibuka ke luar negeri akan terdampar di dermaga. Akhirnya, bisa-bisa menyingkirkan mereka. Kata pengemudi itu sambil menghela nafas. Diperkirakan saat mobil di belakang sedang panik, dia punya waktu tambahan beberapa menit agar bisa lari jarak jauh lagi. Bai Ruyu memandangi kegelapan tak berujung di luar dan berkata dengan ringan, seberapa jauh kita dari Jiangsu? Peta menunjukkan bahwa jaraknya tidak jauh. Diperkirakan jaraknya 40 km. Begitu kita memasuki kota Jiangsu, kita bisa hubungi departemen penerbangan secara langsung, naik pesawat khusus kembali ke Aurus Hill. Sopir itu mengangguk dan berkata dengan lembut. Bersambung.